Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tergerus banjir, jalan penghubung antar desa di Lombok Barat ambles. Antisipasi dampak cuaca ekstrim dan perbaikan ekosistem, jalur pendakian Gunung Rinjani ditutup selama 3 bulan. Jelang tahun baru, ribuan penumpang pesawat tujuan Pulau Jawa dan Bali padati Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Jalan penghubung antar desa di Dusun Muhajirin, Desa Banyumulek, ambles akibat tergerus banjir besar usai hujan deras pada Selasa sore. Amblesnya badan jalan sepanjang 7 meter membuat akses jalan terputus sehingga tidak dapat dilewati warga. Tidak adanya jalan alternatif membuat jalan utama penghubung dua desa terputus untuk sementara. Warga juga khawatir wilayah tanah yang tergerus banjir semakin meluas hingga ke permukiman mereka yang letaknya tidak jauh dari jalan yang ambles. Warga berharap Pemda segera memperbaiki jalan dan melakukan normalisasi sungai agar mampu menampung volume banjir. Harapan kami sih masyarakat Banyumulek ini segera ditangani untuk menghindari dampak yang lebih serius. Jikalau tanggul ini roboh total, ya bisa-bisa airnya bisa masuk ke Dusun Muhajirin, Dusun Banyumulek Barat dan sekitarnya. Dan dampak kerusakannya akan sangat luar biasa karena lebih dari 500 kakak yang akan terdampak. Akses ini berarti sudah nggak bisa dilewati ya? Untuk saat ini sudah nggak bisa dilewati karena separuh dari tanggul ini sudah putus. Harapan warga seharusnya cepat diperbaiki, soalnya akses jalannya cuma ini aja, jalannya terus lewat jalan sini aja dia, nggak ada jalan lainan. Supaya cepat diperbaiki, gimana caranya bisa cepat selesai terperbaikilah begitu. Berarti sementara warga tidak berani lewat sini, Pak ya? Tidak berani ya. Nah, kalau yang perempuan tidak berani lewat seperti kayak ini nih, lewat sana dia muter ya. Warga juga berharap pemerintah membangun tanggul di tepian sungai sebagai solusi jangka panjang untuk mencegah amblesnya jalan dan banjir di permukiman mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Hujan lebat yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur membuat halaman rumah Seman di Desa Pandanduri, Kecamatan Terara longsor. Longsor juga menyebabkan kamar mandi di halaman yang dibangun pemilik rumah bernama Seman turut tergerus. Tebalnya material longsoran menutup hampir seluruh badan jalan hingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Untuk menormalkan badan jalan, warga bergotong royong menyingkirkan material longsoran agar jalan dapat kembali dilintasi oleh kendaraan. Dari apa kemarin? Oh kemarin berarti ya? Hari Jam berapa, sekitar jam berapa Pak? Jam 5:30. Oh berarti masih pagi Pak ya? Sempat kaget nggak Pak? Ya kaget, baru keluar dari pintu langsung dar. Waktu itu hujan. Kalau gerimis-gerimis lah. Kalau kondisi tembok sendiri seperti apa sebelumnya Pak? Ya retak-retak. Gitu. Oh memang udah retak ya? Sudah retak duluan dari Senin yang dulu. Hujan yang besar itu. Yang Airnya tergenang nggak di atas nih Pak? ini airnya dari rumah terus dia menetes terus meresap-resap gitu. Ya. Untuk mencegah longsor susulan, pihak desa akan membantu pembuatan beronjong atau talut secara permanen di halaman rumah korban. Warga yang kena sebagai korban untuk segera
membongkar kembali dan menalut kembali sehingga nantinya tidak merambat ke yang lain. Karena ini kalau saya lihat tadi itu ini sangat bahaya kalau hujan lagi akan turun. Karena kondisinya seperti itu dia, sehingga tadi saya sarankan untuk segera yaitu untuk memperbaiki kembali, sehingga kami dari pemerintah desa siap dan bersedia untuk membantu warga kami. Pihak desa juga meminta warga mewaspadai resiko longsor di permukiman yang berada di perbukitan mengingat curah hujan yang masih tinggi memasuki akhir tahun. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani akan menutup sementara seluruh aktivitas pendakian di Gunung Rinjani memasuki awal tahun 2025. Penutupan tersebut berlaku pada seluruh jalur pendakian termasuk destinasi wisata non-pendakian di sekitar kaki Rinjani. Selain untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim di akhir tahun, penutupan juga untuk menormalisasi jalur pendakian Rinjani dan memperbaiki ekosistem di dalamnya. Selama penutupan, petugas akan memperbaiki seluruh jalur pendakian yang rusak serta memberikan kesempatan agar kawasan Rinjani kembali menghijau secara alami. Di situ kami sudah menyampaikan pengumuman terkait dengan penutupan destinasi wisata pendakian ya. Pendakian ini kami tutup tanggal 1 Januari sampai dengan 2 April 2025 dengan pertimbangan bahwa pertama adalah berdasarkan rekomendasi dari BPBD ya terkait dengan cuaca agak ekstrim di bulan-bulan itu ya. Kedua adalah kita coba mengadakan pemulihan ekosistem ya yang kita gunakan kurang lebih 9 bulan ya. Dari April sampai Desember kita gunakan untuk wisata, kita coba melakukan pemulihan ekosistem di situ. Ketiga adalah kita juga melihat bahwa mendata terkait dengan fasilitas yang ada di atas, apa-apa yang perlu kita perbaiki, termasuk tanda-tanda jalur atau peringatan-peringatan terkait dengan untuk wisata itu sendiri. Penutupan jalur pendakian Rinjani akan dilakukan selama 3 bulan mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Maret tahun 2025 mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ribuan penumpang maskapai terpantau menggunakan jasa penerbangan melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Praia, Lombok Tengah selama libur Nataru. Angkasa Pura mencatat jumlah penumpang datang dan berangkat rata-rata mencapai 7.300 orang per hari. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 8% dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6.700 orang. Pada libur Natal dan Tahun Baru saat ini, sebagian besar penumpang mengambil rute penerbangan ke 3 kota besar yakni Jakarta, Surabaya, dan Bali. Total penumpang yang sudah dilayani oleh Bandara Lombok itu jumlahnya 95.000 penumpang, atau kalau di rata-rata per harinya itu sekitar 7.300 per hari rata-rata. Angka ini kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mengalami peningkatan 8%. Tapi kalau dibandingkan dengan rata-rata penumpang sebelum periode Nataru itu yang biasanya di angka 6.300, artinya terjadi peningkatan sekitar 16%. Pihak Angkasa Pura memprediksi lonjakan jumlah penumpang menggunakan pesawat melalui Bandara Bizam akan terjadi pada puncak arus Nataru pada tanggal 5 Januari 2025. Dengan estimasi penumpang selama libur Nataru mencapai 135.000 orang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.